Bab 51 Infus Kekuatan Spiritual Guru. Nama, Disciple Cashback System, saya diungkap oleh murid saya penulis. Plus mematikan mengatur ulang, seperti kata pepatah, ketika seorang guru menerima murid, maka kultivasi murid itu masih bergantung pada diri mereka sendiri. Dia baru saja menjadi murid, tetapi telah menerima hadiah yang sangat berharga. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan, seperti yang diketahui semua orang. Bahkan jika hubungan antara guru dan murid baik, kebanyakan guru hanya akan memberikan bimbingan kepada murid-murid mereka di waktu luang mereka. Para murid hanya akan menerima harta yang tidak lagi diinginkan atau dibutuhkan oleh guru. Namun, Yesuan telah memberinya harta yang sangat langka dan berharga. Kemurahan hatinya melampaui imajinasi Li Qingyan. Li Qingyan buru-buru menutup matanya. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya berulang-ulang, dan mencoba mencubit dirinya sendiri. Apa yang kamu lakukan? Melihat ini, Yesuan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Kemudian, dia dengan lembut menjentik dahi Li Qingyan. Gadis, apakah kamu pikir kamu sedang bermimpi? Aku sudah bilang sebelumnya, aku jarang menerima murid, tetapi jika kamu menjadi muridku, kamu pasti tidak akan diperlakukan tidak adil. Guru, aku, mendengar ini, Li Qingyan merasa sangat tersentuh. Bisa menjadi murid Yesuan benar-benar keberuntungannya yang luar biasa. Li Qingyan menyentuh dahinya yang telah disentil oleh Yesuan, dan senyum cemerlang muncul di wajahnya. Kalsedon gunung dapat memperkuat nilai tulang bawaan seorang kultivator. Nilai tulang bawaan mengacu pada seorang kultivator. Kemudian, Yesuan menjelaskan arti nilai tulang bawaan kepada Li Qingyan. Ini karena dia menemukan bahwa banyak kultivator sering mengacaukan bakat bawaan mereka dan nilai tulang bawaan. Secara tegas, nilai tulang bawaan hanyalah sebagian dari bakat bawaan mereka. Bakat bawaan seorang kultivator dibagi menjadi nilai tulang bawaan dan nilai pemahaman. Setelah penjelasan Yesuan, Li Qingyan menunjukkan sedikit pemahaman. Dia juga mulai memahami bahwa nilai pemahamannya sebenarnya adalah yang tertinggi yang pernah dilihat gurunya, dan bahkan lebih tinggi dari kakak perempuan senior Yue. Tentu saja, masih ada kesenjangan besar antara nilai pemahamannya dan gurunya. Namun, meskipun nilai pemahamannya sangat tinggi, nilai tulang bawaan Yue jauh melampaui miliknya sendiri. Namun, semua ini bukan masalah. Bagaimanapun, Li Qingyan memiliki fisik roh ganda. Selama dia membangkitkan fisik khususnya, nilai tulang bawaannya secara alami akan sangat diperkuat. Yesuan kemudian memberinya cincin penyimpanan 50 meter kubik. Dia kemudian menerima hadiah kritis 3x acak, dan memperoleh cincin penyimpanan 155 meter kubik. Nilai pemahamanmu memang tidak rendah, tetapi kamu tidak bisa mengendur karena ini. Kamu masih perlu bertahan dan bekerja keras di jalur kultivasi. Jangan mengecewakanku, kata Yesuan. Aku mengerti. Li Qingyan mengangguk dengan sangat serius. Faktanya, bahkan tanpa peringatan dari Yesuan, Li Qingyan tidak akan mengendur dalam kultivasinya. Bagaimanapun, pengalamannya dengan kesulitan keluarga Li telah mengajarkannya bahwa hanya kekuatan yang penting di dunia ini. Teknik bela diri keluarga Li pada dasarnya semuanya adalah tingkat kuning, dan Li Qingyan telah menguasainya. Sekarang setelah dia menguasai teknik bela diri tingkat tinggi, dia tentu tidak akan mengendur. Setelah berlatih teknik bela diri yang kudapat dari guruku, kecepatan kultivasiku pasti akan jauh lebih cepat. Aku mungkin bisa maju ke alam esensi sejati tahun depan. Memikirkan hal ini, Li Qingyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan ekspresi gembira. Meskipun nilai pemahamannya tidak rendah, karena pembatasan kualitas metode kultivasi yang dipraktikkannya, dia hanya mencapai tingkat ketujuh dari alam transformasi Qi. Mencapai alam seperti itu pada usia 16 tahun hanya dapat dianggap rata-rata di dinasti Qian besar. Namun, di tempat terpencil seperti kota Jiangqing, dia sudah menjadi seorang kultivator jenius yang langka. Saat ini, sebagian besar kultivator di kota seusianya hanya berada di level kedua atau ketiga dari ranah transformasi Qi. Selain itu, ada banyak kultivator yang terjebak di ranah penyempurnaan tubuh. Namun, dibandingkan dengan para kultivator di seluruh dinasti Qian besar, pencapaian Li Qingyan relatif biasa-biasa saja. Populasi dinasti Qian besar adalah 1,7 miliar, dan bakat Li Qingyan hanya dapat diperingkat di kisaran menengah atau atas. Dia masih jauh dari puncak. Hanya kultivator jenius seperti Huang Ling dan Sue Min yang dapat dianggap sebagai jenius di antara para kultivator muda.
Kedua gadis itu hanya 1 tahun lebih tua dari Li Qingyan, tetapi level kultivasi mereka masing-masing telah mencapai level keempat dan kelima dari ranah esensi sejati. Ini adalah kekuatan sejati dari murid pribadi sekte teratas. Tentu saja, berkat keberadaan monster seperti Ye Xuan, pancaran Huang Ling dan Sue Min menjadi bayang-bayang. Adapun Yue, prestasinya adalah karena kekuatan spiritual Ye Xuan yang diinfus dan kebangkitan fisik giok pedangnya, yang menyebabkan kultivasinya maju pesat sebelum akhirnya mencapai level kelima dari alam esensi sejati. Selain itu, nilai pemahaman Yue tidak rendah. Dia belajar dengan cepat dalam pertempuran, dan dapat dengan cepat mengadaptasi apa yang dia pelajari dan menerapkannya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Justru karena inilah Yue mampu bersaing dengan Huang Ling dan Sue Min. Jika Huang Ling dan Sue Min ditempatkan di antara para kultivator generasi muda dinasti Qian Agung, mereka sudah akan dianggap sebagai jenius dengan bakat tingkat atas. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka berdua telah bertemu Ye Xuan, yang merupakan seorang penipu. Dibantu oleh sistem, para murid yang diajarinya secara alami sangat berbakat. Hal yang paling mendesak untuk saya lakukan sekarang adalah memahami teknik roh pedang. Mengingat nilai pemahaman saya saat ini, seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama. Setelah saya memasuki alam esensi sejati, saya dapat mencoba mengolah teknik pengendalian pedang petir. Ya, jalur kultivasi tidak boleh terburu-buru. Saya harus mengambil setiap langkah dengan hati-hati dan menguasai teknik roh pedang sepenuhnya terlebih dahulu. Saya tidak boleh mengecewakan harapan guru. Saya akan berusaha untuk maju ke alam esensi sejati sebelum tahun depan. Segera, Li Qingyan diam-diam mengambil keputusan. Namun, apa yang dikatakan Ye Xuan selanjutnya langsung mengejutkan Li Qingyan. Mulutnya terbuka begitu lebar hingga cukup besar untuk menelan sebutir telur. Ini adalah harta surgawi yang telah saya berikan kepada Anda untuk saat ini. Akan ada lebih banyak lagi nanti. Duduklah dan atur pernapasan Anda. Saya akan mengairi kekuatan spiritual Anda. Kata Ye Xuan. Apa? Kekuatan spiritual? Infus kekuatan spiritual. Mendengar ini, Li Qingyan membelalakkan matanya. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan, sama seperti Yue saat itu. Meskipun kota Jiangqing terletak di tempat terpencil, dia juga tahu apa itu infus kekuatan spiritual. Ini adalah tingkat kebaikan yang sama dengan cinta orang tua. Bahkan ayahnya, yang sangat mencintainya, tidak pernah memikirkan tentang infus kekuatan spiritual. Bagaimanapun, ini adalah masalah kepentingan pribadi, dan itu sangat melelahkan. Biasanya hanya mereka yang berada di ranjang kematian yang akan membuat pilihan seperti itu untuk memperkuat junior mereka. Guru, Anda, mata Li Qingyan penuh dengan keterkejutan. Dia takut salah mendengarnya. Jangan meragukannya. Infus kekuatan spiritual adalah cara tercepat untuk membantu Anda menerobos. Kata Ye Xuan. Ye Xuan memahami perubahan ekspresi Li Qingyan. Sejujurnya, jika dia tidak memiliki sistem, dia tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Untungnya, dalam kasusnya, infus kekuatan spiritual tidak hanya akan membantu muridnya menerobos, tetapi dia juga akan mendapatkan hadiah sistem yang sesuai. Dengan cara ini, dia tidak hanya akan mampu menembus dirinya sendiri, tetapi dia juga akan menerima rasa terima kasih dari muridnya. Perasaan ini terlalu baik, Guru, aku. Ketika Li Qingyan mendengar ini, hidungnya mulai terisak, dan pupil matanya memerah. Pada saat ini, emosi di hatinya sama seperti Yue saat itu. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Ye Xuan. Baiklah gadis bodoh, cepat atur napasmu. Aku akan mulai memasukkan kekuatan spiritual kepadamu. Ye Xuan tersenyum dan menepuk kepala muridnya seperti biasa. Wanita ini sangat sensitif. Dia tahu bagaimana dan kapan harus bersyukur. Cara dia menangis benar-benar membuatnya merasa tidak berdaya. Ya, Guru. Tepat saat 2 tetes air mata akan jatuh, Li Qingyan dengan cepat menyekanya. Li Qingyan, ini hal yang baik. Mengapa kamu menangis? Berbahagialah. Oke, berapa banyak kebajikan yang telah aku kumpulkan dalam kehidupanku sebelumnya untuk dapat bertemu dengan guru yang begitu baik. Hidung itu sedikit terisak, setelah itu dia akhirnya menenangkan diri. Bagaimana aku bisa menangis seperti itu? Aku mempermalukan diriku sendiri di depan guru. Tetap saja, tangan guru benar-benar hangat. Baiklah, bersiaplah. Kita akan mulai. Ye Xuan menarik tangannya dan memberi isyarat kepada Li Qingyan untuk duduk dengan matanya. Li Qingyan mengangguk,
lalu dengan cepat pergi ke matras di ruang kultivasi. Dia duduk bersila dan perlahan mengatur napasnya. Li Qingyan awalnya berpikir bahwa dengan metode kultivasi tingkat tinggi yang diberikan oleh gurunya, selama dia berlatih keras, ada kemungkinan besar dia akan mampu melangkah ke alam esensi sejati dalam waktu kurang dari setahun. Namun, dia tidak menyangka gurunya akan melakukan infus kekuatan spiritual untuknya. Gurunya adalah seorang kultivator alam formasi inti. Dia khawatir bahwa dia bahkan mungkin maju ke alam esensi sejati tepat setelah proses ini selesai. Dia juga penasaran, dan bertanya-tanya seberapa jauh kultivasinya akan menembus setelah menerima infus kekuatan spiritual gurunya. Apakah itu alam esensi sejati tingkat kedua, atau mungkin tingkat ketiga? Apa yang disebut infus kekuatan spiritual, dalam istilah awam, mirip dengan sumbangan amal. Dana, atau kekuatan spiritual dalam hal ini, yang telah dia kumpulkan dengan susah payah akan dimasukkan ke dalam tubuh muridnya. Namun, ada banyak keterbatasan untuk infus kekuatan spiritual. Yang paling jelas terkait dengan kekuatan penerima. Jika tingkat kultivasi penerima terlalu lemah, dan fondasi mereka tidak stabil, bahkan jika mereka menjalani proses infus kekuatan spiritual yang dapat diterima tubuh mereka akan terbatas. Jika penerima dengan paksa menahannya, infus kekuatan spiritual akan sangat merusak tubuh penerima dan, dalam skenario terburuk, fondasi kultivasi penerima bahkan mungkin hancur. Ye Xuan adalah seorang kultivator alam formasi inti, sementara Li Qingyan hanya seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-7. Perbedaan kekuatan antara keduanya mirip dengan perbedaan antara langit dan bumi. Terlebih lagi, Li Qingyan tidak tahu banyak tentang infus kekuatan spiritual. Dari sudut pandangnya, jika dia bisa mencapai level kedua atau ketiga dari alam esensi sejati setelah diinfus dengan kekuatan spiritual, hasilnya sudah sangat menantang surga. Yang terpenting, Li Qingyan tidak berpikir bahwa Ye Xuan akan menyia-nyiakan terlalu banyak kekuatan spiritual padanya. Lagi pula, jika tingkat infus kekuatan spiritual terlalu besar, itu akan sangat memengaruhi kultivasinya. Berdengung, gelombang kekuatan spiritual seperti lautan luas tiba-tiba muncul, benar-benar menyelimuti Li Qingyan. Kekuatan ini sangat agung. Apakah ini kekuatan sejati guru? Pada saat itu, Li Qingyan tidak bisa menahan gemetar, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dibandingkan dengan kekuatan spiritual yang luar biasa ini, dia seperti perahu kecil, terombang-ambing di lautan luas, dalam bahaya terbalik oleh ombak yang luar biasa kapan saja. Salurkan kimu kedantian, dan gunakan itu untuk menahan kekuatan esensi sejatimu. Pada saat ini, suara Ye Xuan bergemuruh. Li Qingyan segera mengedarkan metode kultivasinya untuk menstabilkan kekuatan kacau di dantiannya. Sama seperti kekuatan spiritual yang telah dituangkan ke Yue sebelumnya, Ye Xuan memilih untuk perlahan-lahan menguraikan kekuatan inti emas di dantiannya, mengubahnya menjadi aliran arus hangat yang perlahan mengalir ke dantian Li Qingyan. Kekuatan ini sangat murni. Saat aliran arus hangat mengalir masuk, Li Qingyan merasa seolah-olah dia bermandikan cahaya suci. Wajahnya tidak bisa menahan ekspresi senang. Pada saat yang sama, aura di sekitar tubuhnya meningkat dengan mantap. Alam transformasi Qi tingkat ke-8. Alam transformasi Qi tingkat ke-9. Alam transformasi Qi tingkat ke-10. Di bawah kendali Ye Xuan yang tepat, kekuatan inti emas yang terurai memasuki dantian Li Qingyan dan perlahan-lahan mengembun menjadi kekuatan esensi sejati. Jika Li Qingyan memurnikannya sendiri, dia akan membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk menyelesaikannya. Namun, bagi Ye Xuan, yang berada di alam inti emas, itu adalah hal yang mudah. Saat kekuatan spiritual di dantian Li Qingyan perlahan berubah menjadi kekuatan esensi sejati, ranahnya juga maju, dan dia melangkah ke ranah esensi sejati. Level pertama ranah esensi sejati. Level kedua ranah esensi sejati. Li Qingyan tidak hanya maju ke ranah utama, tetapi berkat kendali tepat Ye Xuan, kekuatan esensi sejati yang terkandung dalam dantian Li Qingyan juga sangat kuat, dan stabilitas ranah kultivasinya jauh melampaui kultivator lainnya. Sebelum fisik pedang Giok Yue terbangun, fisiknya jauh lebih lemah daripada kultivator biasa. Namun, bahkan dalam kondisi yang keras seperti itu, Ye Xuan masih berhasil membantu Yue menerobos ke alam transformasi Qi. Fondasi kultivasi Li Qingyan jauh lebih kokoh daripada Yue, jadi peningkatan yang pertama secara alami akan jauh melampaui yang terakhir. Alam esensi sejati tingkat ke-5. Alam esensi sejati tingkat ke-6.
Alam esensi sejati tingkat ke-7. Ketika alam Li Qingyan mencapai alam esensi sejati tingkat ke-8, Ye Xuan secara bertahap menghentikan proses infus kekuatan spiritual. Mengingat fondasi kultivasi Li Qingyan saat ini, alam esensi sejati tingkat ke-8 sudah menjadi batasnya. Jika dia didorong dengan paksa ke alam esensi sejati tingkat ke-9, kemungkinan besar itu akan memengaruhi fondasi kultivasinya. Aku mencapai alam esensi sejati tingkat ke-8. Apakah ini nyata? Apakah aku benar-benar tidak bermimpi? Setelah kekuatan luar biasa itu perlahan memudar dan menghilang, mata Li Qingyan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Ketika dia merasakan kekuatan esensi sejati yang kuat yang terkandung dalam dantiannya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang membuatnya sangat terkejut, dia tidak hanya maju ke alam esensi sejati, tetapi kultivasinya juga telah mencapai tingkat ke-8 dari alam esensi sejati. Sekarang, melihat sungai kekuatan esensi sejati yang mengalir di dantiannya, kekuatan spiritual yang dimilikinya beberapa saat yang lalu tampak seperti aliran yang lembut. Selain itu, setelah benar-benar mencapai alam esensi sejati, Li Qingyan akhirnya mengerti seberapa besar kesenjangan antara alam esensi sejati dan alam transformasi Qi. Memajukan alam minor di alam esensi sejati setara dengan memajukan 3 atau 4 alam minor di alam transformasi Qi. Meskipun ada perbedaan yang jelas dalam jumlah, perbedaan dalam sifat kekuatan spiritual bahkan lebih jelas. Ding, karena tuan rumah telah menanamkan muridnya dengan kultivasi selama 73 hari, tuan rumah telah menerima hadiah kritis 13x acak. Selamat, tuan rumah telah memperoleh kultivasi selama 949 hari. Begitu sistem selesai berbicara, aura di sekitar tubuh Ye Xuan mulai melonjak. Li Qingyan, yang telah tenggelam dalam terobosan kultivasinya, menyipitkan matanya saat merasakan kekuatan yang mengerikan ini. Dia terkejut sekaligus heran, mengapa kekuatan spiritual guru terasa lebih kuat setelah menanamkan kekuatan spiritualnya ke dalam diriku. Saat ini, kultivasimu telah mengalami kemajuan pesat. Hal terpenting yang harus kamu lakukan sekarang adalah beradaptasi sepenuhnya dengan kekuatan di tubuhmu dan mengonsolidasikan fondasimu. Setelah kamu benar-benar menstabilkan alam esensi sejati tingkat 8, maka kamu dapat mulai berlatih metode kultivasi dan teknik bela diri yang aku ajarkan sebelumnya. Tepat pada saat ini, kata-kata Ye Xuan menyela pikiran Li Qingyan, baik, guru. Li Qingyan mengangguk dengan hormat, lalu berpamitan pada Ye Xuan. Setelah Li Qingyan pergi, Ye Xuan perlahan memeriksa hasil yang diperolehnya. Melalui proses infus kekuatan spiritual tadi, ia secara langsung memperoleh hasil kultivasi selama hampir 1000 hari dari hadiah tersebut. Jika dikurangi dengan hasil kultivasi selama 73 hari yang telah dihabiskannya untuk proses infus, ia masih memperoleh hasil kultivasi selama lebih dari 2 tahun. Meski begitu, kultivasi Ye Xuan tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda terobosan. Jika seorang kultivator di alam inti sejati ingin maju ke alam kecil, dan kekuatan spiritual yang dibutuhkan untuk melakukannya seperti danau, maka bagi seorang kultivator di alam inti emas untuk maju, ia akan membutuhkan kekuatan spiritual yang mirip dengan lautan luas. Seiring dengan meningkatnya alam kultivasi, kesenjangan antara para kultivator dalam alam utama yang sama juga secara bertahap melebar. Bahkan jika kesenjangan antara para kultivator hanya satu alam kecil, perbedaan kekuatannya sangat jelas. Meskipun kali ini, kekuatan spiritual yang diberikan tidak memungkinkan Ye Xuan untuk menerobos, dia telah mencapai puncak tahap awal alam inti emas. Yang terpenting, dia masih memiliki pil nirvana tingkat 7. Pil nirvana tingkat 7 mengandung kekuatan spiritual yang sangat murni dan memiliki pengaruh besar pada terobosan para kultivator. Selama Ye Xuan melakukan kultivasi terpencil untuk menyerap kekuatan spiritual murni dari pil nirvana, dia akan dapat maju ke tahap tengah alam inti emas. Menyontek terasa sangat menyenangkan. Senyum mengembang di wajah Ye Xuan, lalu dia langsung memilih untuk memasuki kultivasi terpencil. Jika dia tidak memiliki hadiah sistem, dan tidak memiliki pil nirvana tingkat 7 yang telah dia peroleh sebelumnya, bahkan jika dia sangat berbakat, dia masih akan membutuhkan setidaknya 4 hingga 5 tahun untuk memasuki tahap tengah alam inti emas. Selain itu, ini juga berdasarkan premis bahwa dia telah membangkitkan fisik penguasa pedang. Jika dia tidak membangkitkan fisik penguasa pedang, dia akan membutuhkan waktu lebih lama untuk menerobos. Sejak Li Qingyan menjadi murid Ye Xuan, suasana menindas dalam keluarga Li telah menghilang.
Li Zhengyang dan para tetua memiliki senyum cerah di wajah mereka. Tetapi ketika anggota klan mereka melihat pemandangan ini, mereka merasa bahwa sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi. Namun, mereka tidak berani menyelidiki masalah ini dan hanya bisa menebak-nebak dalam hati mereka. Mungkinkah keluarga Li telah menyelesaikan krisis? Apakah keluarga Chen begitu penyayang? Apakah mereka benar-benar akan membiarkan keluarga Li lolos? Ini tidak mungkin. Kedua keluarga itu memiliki dendam yang dalam. Bagaimana mungkin masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah? Mungkinkah keluarga Li akan menutup diri? Ini bahkan lebih tidak mungkin. Mungkinkah ini terkait dengan orang-orang muda yang telah mengunjungi kediaman keluarga Li sebelumnya? Pada saat ini, anggota keluarga Li terus-menerus menebak. Namun, kepala keluarga dan para tetua tidak mengumumkan apapun, karena mereka tidak tahu bagaimana Ye Xuan ingin menangani masalah ini. Mereka tidak berani menyebarkan berita karena takut memancing ketidakpuasan Ye Xuan. Oleh karena itu, kepala keluarga dan para tetua Li hanya memilih untuk tetap diam. Di aula keluarga Li, Li Zhengyang dan para tetua sedang berdiskusi dengan panas, tetapi topik hari ini berkisar pada Li Qingyan. Ketika mereka memikirkan tentang pemuridan Li Qingyan di bawah Ye Xuan, wajah mereka dipenuhi dengan senyum cerah. Jika bukan karena kemunculan Ye Xuan, keluarga Li akan kehabisan akal. Selain itu, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan memilih untuk mengorbankan kebahagiaan Li Qingyan dan menjadi keluarga bawahan keluarga Chen. Namun, meskipun Li Zhengyang dan para tetua tertawa terbahak-bahak, beberapa dari mereka juga merasa sedikit bersalah. Bagaimanapun, mereka telah menganjurkan agar Li Qingyan menikahi Chen Ping untuk menyelesaikan krisis keluarga Li. Keluarga Li memang menghadapi krisis hidup dan mati saat itu, jadi, sebagai tetua, dapat dimengerti bagi mereka untuk membuat keputusan seperti itu. Tetap saja, mengabaikan semua itu, intinya adalah bahwa mereka memaksa seorang gadis untuk mengorbankan kebahagiaannya. Meskipun Li Qingyan adalah anak yang bijaksana, tidak dapat dihindari bahwa dia akan menyimpan dendam dalam menghadapi nasib seperti itu. Oleh karena itu, para tetua hanya berharap agar Li Qingyan tidak membawa masalah ini kepada mereka. Sekarang setelah Li Qingyan berhasil menjadi murid Ye Xuan, masa depannya tidak terbatas. Di masa depan, dia mungkin menjadi ahli tingkat atas di dinasti Qian besar, dan keluarga Li juga akan mencapai puncak baru. Pada saat itu, para tetua yang telah membujuk Li Zhengyang untuk mengorbankan kebahagiaan Li Qingyan mungkin tidak akan dihukum secara terang-terangan, tetapi ada juga kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan bisa mendapatkan posisi penting. Qingyan telah menjadi murid pribadi Sekte Qingyun. Dia mungkin bisa mencapai alam esensi sejati segera. Memikirkan hal ini, tetua pertama angkat bicara. Dalam keadaan normal, seorang murid pribadi dari sekte tingkat atas pasti memenuhi syarat untuk mengolah metode kultivasi tingkat tinggi sekte tersebut. Sekte Qingyun adalah salah satu dari 10 sekte teratas di dinasti Qian Agung. Metode kultivasinya secara alami jauh melampaui metode kultivasi keluarga Li. Kombinasi bakat Li Qingyan dan teknik kultivasi tingkat tinggi, kecepatan kultivasinya secara alami akan meningkat pesat. Awalnya, ia membutuhkan setidaknya 1 tahun baginya untuk maju dari alam transformasi Qi tingkat ke-7 ke alam esensi sejati. Sekarang setelah ia menjadi murid pribadi penatua Ye Xuan, garis waktu ini akan terpotong setengah. Qingyan adalah anak yang cerdas. Di masa lalu, kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang biasa. Sekarang setelah ia mengolah metode kultivasi tingkat tinggi dari Sekte Qingyun, saya pikir ia akan dapat menguasainya dalam waktu singkat. Mungkin sebelum tahun depan, anak ini akan benar-benar dapat maju ke alam esensi sejati. Penatua kedua juga optimis tentang peluangnya. Para penatua lainnya mengangguk setuju ketika mereka mendengar ini. Bakat Li Qingyan terlihat jelas oleh semua orang. Aku tidak tahu bagaimana anak itu berhasil memenangkan hati pemimpin Sekte Met Saber, tetapi setelah dia bergabung, dia benar-benar menerobos dari alam transformasi Qi tingkat ke-8 ke alam transformasi Qi tingkat ke-10. Aku ingin tahu seberapa sombongnya keluarga Chen sekarang. Mereka telah menyebarkan berita tentang Chen Ping kemana-mana. Seorang tetua menimpali di tengah jalan, mengubah garis singgung diskusi. Sebuah seringai tergantung di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimana Sekte Met Saber biasa bisa dibandingkan dengan Sekte Qingyun? Anak itu Chen Ping hanya beruntung. Jika Qingyan kita mendapatkan kesempatannya lebih awal, alam kultivasinya pasti akan meninggalkan Chen Ping dalam debu.
Tetua lain juga berkata sambil tersenyum. Dentang, dentang, dentang. Pada saat ini, suara pedang saling beradu dapat terdengar di kejauhan. Suara-suara itu sepertinya berasal dari tempat latihan. Tunggu, fluktuasi auranya cukup kuat. Tampaknya itu adalah karya seorang kultivator alam esensi sejati. Mungkinkah itu salah satu dari orang-orang muda yang dibawa oleh Penatua Ye? Itu sangat mungkin. Mengapa kita tidak melihatnya? Para tetua itu saling memandang sebelum berdiri. Li Zhengyang juga mengungkapkan ekspresi penasaran. Dia juga ingin melihat seberapa kuat para kultivator jenius dari Sekte Qingyun itu. Segera setelah itu, Li Zhengyang dan para tetua lainnya tiba di tempat latihan. Ketika tatapan mereka mendarat pada dua sosok yang saling bertarung di tempat latihan, mereka benar-benar tercengang. Qingyan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak menyangka bahwa dua orang yang bertarung di tempat latihan itu sebenarnya adalah Li Qingyan dan Yue. Mereka melihat dua sosok cantik yang memancarkan aura yang kuat. Pedang panjang di tangan mereka saling beradu berulang kali saat mereka bertarung. Terlebih lagi, fluktuasi aura menunjukkan bahwa keduanya telah mencapai alam esensi sejati. Li Qingyan adalah seorang kultivator alam esensi sejati. Selain itu, aura yang dipancarkannya sangat kuat. Kedengarannya tidak masuk akal, dia tampaknya telah mencapai alam esensi sejati tingkat ke-8. Apakah ini lelucon, kan? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Li Zhengyang dan para tetua semuanya tercengang, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Jika mereka ingat dengan benar, beberapa jam yang lalu, Li Qingyan masih seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-7. Sial, bahkan jika dia melambung ke surga, dia seharusnya tidak bisa menerobos secepat itu. Apakah mereka berhalusinasi? Apakah ini susunan ilusi yang dibuat oleh beberapa ahli? Namun, Li Zhengyang dan para tetua semuanya adalah kultivator alam roh ungu. Secara kolektif menjebak mereka semua dalam susunan ilusi setidaknya membutuhkan kekuatan seorang kultivator alam inti sejati. Selain itu, ini seharusnya tidak terjadi. Mengapa seorang ahli alam inti sejati seperti itu menyerang keluarga Li? Sial, 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 suara pedang yang saling beradu terus bergema di tempat latihan. Li Zhengyang dan para tetua lainnya kembali sadar ketika mereka merasakan fluktuasi pertempuran yang intens dari pertarungan itu. Tampaknya nyata, ini tidak bisa dipercaya. Tetua pertama tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya ketika dia melihat pemandangan ini. Dia menduga bahwa dia sedang melihat sesuatu atau bermimpi. Li Zhengyang menyipitkan matanya saat dia menyaksikan pertarungan itu dengan ekspresi terkejut. Beberapa menit yang lalu, mereka telah mendiskusikan kapan Li Qingyan akan mampu menembus alam esensi sejati. Semua orang setuju bahwa ada kemungkinan besar dia akan menerobos sebelum tahun depan. Namun, Li Qingyan sebenarnya telah menerobos dari alam transformasi Qi tingkat ke-7 ke alam esensi sejati tingkat ke-8 dalam rentang waktu beberapa jam. Apakah ini sesuatu yang bisa dicapai manusia? Bahkan Ye Xuan tidak seaneh itu saat itu, kan? Tunggu, Ye Xuan, benar? Itu pasti perbuatan Ye Xuan. Hanya sosok mengerikan seperti dia yang bisa membantu Li Qingyan maju ke alam esensi sejati tingkat ke-8 dalam waktu singkat. Meskipun mereka tidak tahu metode apa yang digunakan Ye Xuan, jika masalah ini dipublikasikan, itu pasti akan menyebabkan banyak kultivator terkejut. Li Zhengyang dan berbagai tetua dengan paksa menekan keterkejutan di hati mereka dan menyaksikan pertempuran di lapangan pelatihan dengan ekspresi serius. Jelas bahwa Li Qingyan tidak terbiasa dengan kekuatan barunya, tetapi itu wajar saja. Siapapun yang maju secepat itu akan merasa sulit untuk sepenuhnya menstabilkan kultivasi dan kekuatannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun kultivasi Li Qingyan 3 tingkat lebih tinggi dari Yue, dia tetap tidak mampu menahan serangan Yue. Bagaimanapun, Yue tidak hanya telah sepenuhnya menstabilkan alam kultivasinya sendiri, tetapi dia juga telah dengan terampil memahami teknik bela diri yang diajarkan Ye Xuan kepadanya. Huang Ling dan Sue Min telah menjadi rekan tandingnya sebelumnya dan, setelah itu, dia telah berpartisipasi dalam pertempuran sesungguhnya melawan para bandit. Pengalaman tempur Yue yang sebenarnya tidak lagi kurang. Meskipun tingkat kultivasi Li Qingyan lebih tinggi, jika dia ingin melampaui Yue dalam hal kekuatan, dia masih membutuhkan sejumlah waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan barunya, serta teknik bela diri. Wus, kilatan pedang yang tajam melintas,
dan retakan yang jelas tiba-tiba muncul di granit keras tempat latihan. Karena Li Qingyan tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri dengan benar, kekuatan esensi sejati dalam dantiannya meluap. Yue, di sisi lain, telah mencapai tingkat kendali yang sulit dipercaya. Dia hampir dapat memaksimalkan setiap bagian dari kekuatannya. Teknik pedang badai angin dan teknik pedang benteng yang dia gunakan dikerahkan dengan terampil. Sangat kuat, meskipun gadis itu hanya berada di alam esensi sejati tingkat kelima, kendalinya terhadap kekuatan esensi sejati sangat baik. Selain itu, kekuatan spiritual di dantiannya jauh lebih kaya daripada kultivator di alam yang sama. Ketika Li Zhengyang dan para tetua lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah serius. Pada saat yang sama, mereka mempertanyakan diri mereka sendiri dalam hati. Jika mereka juga berada di alam esensi sejati tingkat kelima, apakah mereka akan sebanding dengan Yue? Namun, hasilnya sudah jelas. Kekuatan Yue telah lama melampaui kultivator alam esensi sejati tingkat kelima biasa, dan pengalaman bertarungnya bukan lagi kelemahannya. Tidak mungkin mereka bisa mengalahkannya sama sekali. Tentu saja, kinerja Li Qingyan juga tidak buruk. Bagaimanapun, nilai pemahaman Li Qingyan lebih tinggi daripada Yue. Saat pertarungan berlangsung, Li Qingyan secara bertahap menjadi semakin akrab dengan kekuatannya saat ini, dan jarak antara dia dan Yue perlahan menyempit. Kedua orang ini sama-sama aneh. Meskipun Li Zhengyang dan para tetua telah mencapai alam roh ungu, ketika mereka menyaksikan pertarungan antara Yue dan Li Qingyan, yang merupakan dua kultivator alam esensi sejati, mereka masih merasa terkejut. Pada saat yang sama, mereka memperoleh pemahaman baru tentang kekuatan murid-murid pribadi dari sekte-sekte papan atas. Mereka sangat akrab dengan kekuatan Li Qingyan sebelumnya, tetapi setelah hanya beberapa jam di bawah bimbingan Ye Xuan, dia tampaknya telah mengalami transformasi total. Hal ini terutama berlaku untuk semangat juangnya, yang sangat mengesankan mereka. Bakat Qingyan tidak buruk, untungnya, dia bertemu dengan tetua Ye Xuan, jadi dia akan dapat sepenuhnya menampilkan potensi penuhnya. Ini semua salah kita bahwa kekuatan keluarga Li terbatas. Kita hampir mengubur bakat gadis ini. Melihat pemandangan ini, tetua kedua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Untungnya, Li Qingyan masih muda dan telah berhasil menjadi murid Ye Xuan. Saat malam tiba, pertempuran antara Li Qingyan dan Yue berangsur-angsur berakhir. Setelah kedua pedang saling bertabrakan untuk terakhir kalinya, sosok mereka perlahan terpisah. Terima kasih atas bimbinganmu hari ini, kakak senior. Li Qingyan menyimpan pedang panjang di tangannya dan berkata kepada Yue sambil tersenyum. Nilai pemahaman adik junior jauh lebih tinggi dariku. Dengan sedikit latihan, kamu akan dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan di tubuhmu. Saat itu, kakak senior tidak akan dapat mengalahkanmu. Jika kamu ingin berlatih di masa depan, kamu harus mencari guru. Yue berbicara dengan rendah hati, matanya yang berbintang bersinar misterius. Kakak senior, kamu terlalu rendah hati. Aku sangat jelas tentang kemampuanku sendiri. Selain itu semua berkat guru sehingga aku mampu mencapai level seperti itu. Kalau tidak, aku masih akan menjadi seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ketujuh. Memikirkan Ye Xuan, mata Li Qingyan juga bersinar. Itu benar, itu semua berkat guru sehingga aku mampu mencapai level kultivasiku saat ini juga. Yue tersenyum. Setiap kali dia memikirkan gurunya, dia tidak bisa menahan senyum. Temperamennya yang seperti peri dari dunia lain tiba-tiba terlihat, membuat semua orang tercengang. Tidak jauh dari sana, Huang Ling dan Sue Min melihat pemandangan ini dan saling memandang. Sudut mulut mereka berkedut. Melihat rekan-rekan mereka menjadi begitu luar biasa, mereka tidak diragukan lagi sangat iri. Ini adalah perasaan mampu melihat sesuatu, tetapi tidak dapat memperolehnya. Itu terlalu menyedihkan. Namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid penatua Lin Qing, bukan Ye Xuan. Dalam waktu yang singkat, kekuatan Li Qingyan telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Mereka tentu tahu alasan di balik ini. Ini hanya dapat dijelaskan dengan infus kekuatan spiritual. Bagaimanapun, Li Qingyan baru saja menjadi murid Ye Xuan. Entah bagaimana, yang terakhir telah membuat pengorbanan yang begitu besar untuknya. Apakah orang ini yakin bahwa dia sedang merekrut murid? Mengapa rasanya seperti dia membesarkan anak perempuan? Meskipun Huang Ling dan Sue Min sangat dekat dengan usia Ye Xuan, jika kondisinya memungkinkan, mereka juga ingin menjadi murid Ye Xuan.
Memikirkan hal ini, hati mereka dipenuhi dengan rasa iri. Saat itu, keputusan impulsif telah menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk menjadi murid guru terbaik di benua Tianyuan. Selain itu, guru ini sangat tampan dan kuat, tetapi mereka tidak ditakdirkan bersamanya. Mungkinkah ini lebih buruk? Namun, meskipun mereka tidak bisa mendapatkannya dalam kenyataan, mereka setidaknya bisa memimpikannya, bukan? Huang Ling dan Sue Min hanya bisa menghibur diri mereka sendiri dengan cara ini. Ketika Li Qingyan melangkah keluar dari tempat latihan, Li Zhengyang dan para tetua dengan cepat mengelilinginya. Mata para tetua tertuju pada Li Qingyan, dan mereka tidak bisa menahan perasaan sedikit canggung di dekatnya. Tidak seorang pun akan menduga para tetua alam roh ungu ini akan merendahkan diri mereka begitu jauh di depan seorang kultivator alam esensi sejati tingkat 8. Tentu saja, ini adalah keuntungan dari menjadi kuat. Tidak hanya kekuatan Li Qingyan yang tiba-tiba meroket, yang terpenting adalah bahwa orang di belakang Li Qingyan adalah tetua paling kuat dari Sekte Qingyun, Ye Xuan. Selain itu, mereka juga telah mendengar percakapan antara Li Qingyan dan Yue tadi dan mengerti bahwa perubahan kekuatan Li Qingyan memang terkait dengan Ye Xuan. Jelas bahwa Ye Xuan sangat mencintai murid-muridnya dan tidak pelit dalam hal membesarkan murid-muridnya. Dengan kata lain, selama Ye Xuan ada, masa depan Li Qingyan dan Yue tidak terbatas. Qingyan, aku bertanya-tanya apakah tetua Ye. Di antara banyak petinggi keluarga Li, hanya ekspresi Li Zhengyang yang cukup alami. Meski begitu, ketika tatapan Li Zhengyang jatuh pada putrinya, ekspresinya tanpa sadar menjadi agak pendiam. Guru masih dalam kultivasi terpencil di ruang kultivasi, kata Li Qingyan sambil tersenyum. Kalau begitu, aku akan segera mengirimkan perintah agar tidak seorang pun diizinkan mengganggu ruang kultivasi tetua Ye Xuan. Kata Li Zhengyang cepat, para tetua lainnya mengangguk setuju. Waktu berlalu dengan cepat dan, segera, 2 hari telah berlalu. Selama periode ini, Yue telah menjadi rekan tanding Li Qingyan. Harus dikatakan bahwa para kultivator dengan nilai pemahaman tinggi berbeda. Hanya dalam waktu 2 hari, Li Qingyan hampir sepenuhnya memahami kekuatan barunya. Sekarang, dia bertarung dengan kekuatan yang setara dengan Yue. Selain itu, bahkan jika Yue menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kultivasi kedua murid ini telah ditingkatkan oleh infus kekuatan spiritual Ye Xuan. Kekuatan spiritual di dantian mereka jauh melampaui kultivator biasa, dan mereka berdua sangat kuat. Oleh karena itu, sekarang setelah Li Qingyan dapat memanfaatkan sepenuhnya keunggulan 3 alam minornya, Yue tidak dapat mengalahkannya. Jika Li Qingyan benar-benar menguasai semua teknik bela diri yang telah diajarkan Ye Xuan kepadanya, maka Yue akan kalah dari Li Qingyan dalam pertarungan langsung. Namun, Ye Xuan akan melakukan infus kekuatan spiritual setiap bulan, yang akan mempersempit jarak di antara mereka. Sekarang setelah fisik pedang giok di tubuh Yue telah sepenuhnya terbangun, nilai tulang bawaannya telah meningkat pesat. Tentu saja, dia sekarang dapat menahan lebih banyak infus kekuatan spiritual. Namun, Yue selalu mengingat instruksi Ye Xuan. Dia sama sekali tidak mengendur dalam kultivasinya. Sekarang dendam besarnya telah terselesaikan, dia tidak lagi terobsesi dengan balas dendam. Dia hanya ingin berada di sisi gurunya. Dia juga berharap agar dia bisa menjadi lebih kuat dengan cepat dan mengejar gurunya sebanyak mungkin. Dia juga berharap suatu hari dia bisa bertarung bersama gurunya. Meskipun dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan pernah bisa mengejar Ye Xuan dalam hidup ini, dia tetap memilih untuk memberikan segalanya. Setidaknya dengan cara ini, jika gurunya membutuhkannya di masa depan, dia bisa berguna. Adik junior, kamu telah benar-benar memahami kekuatan barumu. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa lagi menjadi rekan tandingmu. Jika kamu ingin mendapatkan pengalaman bertarung yang sebenarnya, kamu harus menunggu guru keluar dari pengasingan. Teknik pedang benteng diaktifkan. Pedang panjang di tangan Yue memenuhi langit dengan ki pedang. Setelah memblokir serangan Li Qingyan dengan susah payah, dia menghentikan pertarungan. Kakak senior terlalu rendah hati. Meskipun aku memiliki keuntungan dalam hal alam kultivasiku, aku masih harus belajar banyak dari kakak senior dalam hal metode kultivasi dan teknik bela diri. Li Qingyan berkata sambil tersenyum. Segera setelah itu, Li Qingyan meminta nasihat Yue tentang metode kultivasi dan teknik bela diri. Yue tidak menyembunyikan apapun. Dia menyampaikan semua pengalaman dan wawasannya kepada Li Qingyan.
Nilai pemahaman Li Qingyan sangat tinggi. Dia dengan cepat memahami wawasan yang diberikan Yue kepadanya. Meskipun ada beberapa bagian yang masih membingungkannya, setelah penjelasan Yue, dia segera memahaminya. Tentu saja, Yue tidak mengendur. Dia bekerja sangat keras untuk meningkatkan level kultivasinya. Nilai pemahaman kedua wanita ini jauh melampaui kultivator biasa. Dengan saling membantu, mereka semakin meningkatkan kecepatan kultivasi mereka. Namun, saat mereka berdua berkultivasi dengan sepenuh hati, perubahan besar terjadi di kota Jiangqing. Keluarga Chen akhirnya tidak bisa lagi menahan ambisi mereka dan bergerak melawan keluarga Zhu. Keluarga Chen ingin menaklukkan keluarga Zhu, tetapi anggota keluarga Zhu telah mengetahui niat keluarga Chen. Selain itu, keluarga Zhu berbeda dari keluarga Li, jadi tidak ada kemungkinan aliansi pernikahan. Jika mereka benar-benar memilih untuk menyerah, keluarga Chen pasti akan meminjam kekuatan sekte Mad Saber dan langsung melenyapkan eselon atas keluarga Zhu. Setelah itu, keluarga Chen pasti akan benar-benar mengikis kekuatan keluarga Zhu sedikit demi sedikit. Pada saat itu, keluarga Zhu akan sepenuhnya dimusnahkan. Selain itu, keluarga Zhu sebelumnya telah bekerja sama dengan keluarga Chen, jadi kedua keluarga sangat jelas tentang niat masing-masing. Justru karena itulah keluarga Zhu dengan tegas menolak syarat keluarga Chen. Jika hasil akhirnya adalah kehancuran, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan sebelum pemimpin sekte Mad Saber tiba untuk langsung memimpin seluruh keluarga mereka mengungsi dari kota Jiangqing? Sayangnya, keluarga Chen juga telah mengetahui rencana keluarga Zhu. Begitu mereka menerima berita dari mata-mata mereka, keluarga Chen tidak ragu untuk bergerak. Mereka tidak hanya mengganggu rencana keluarga Zhu di kota, mereka bahkan mengirim orang keluar kota untuk membunuh anggota keluarga Zhu. Aliansi antara kedua keluarga itu pun hancur. Keluarga Zhu sebenarnya telah mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan keluarga Li, tetapi sayangnya, keluarga Li telah menolak mereka. Bahkan jika kedua keluarga itu bergandengan tangan, kekuatan gabungan mereka tidak akan cukup untuk menghadapi sekte Mad Saber. Terlebih lagi, saat itu, keluarga Li berpikir untuk membentuk aliansi pernikahan dengan keluarga Chen untuk melindungi keluarga. Jadi mereka menolak permintaan kerja sama keluarga Zhu. Sekarang Li Qingyan adalah murid Ye Xuan, keluarga Li tidak perlu bekerja sama dengan keluarga Zhu. Tentu saja, keluarga Zhu juga mempertimbangkan untuk mencari perlindungan di rumah besar tuan kota di kota Jiangqing. Namun, meskipun rumah besar tuan kota kuat, itu tidak akan mengganggu konflik antara ketiga keluarga. Selain itu, konflik antara keluarga tidak dapat dihindari. Bahkan keluarga kekaisaran dinasti Qian besar tidak banyak ikut campur dalam masalah seperti itu, apalagi rumah besar tuan kota. Selama konflik tidak mempengaruhi masyarakat umum, rumah besar tuan kota pasti tidak akan mengambil tindakan. Oleh karena itu, keluarga Zhu harus menghadapi keluarga Chen sendirian. Jika keluarga Chen adalah satu-satunya lawan mereka, keluarga Zhu tentu tidak akan takut. Namun, yang sangat mengejutkan keluarga Zhu, sekte Made Saber benar-benar telah mengirim seorang tetua yang kuat untuk memimpin pasukan keluarga Chen. Kekuatan tetua ini telah mencapai tingkat ke-9 dari alam roh ungu. Berkat kehadiran tetua ini, rencana keluarga Zhu untuk melarikan diri sepenuhnya gagal. Seperti yang diketahui semua orang, tanpa adanya seorang kultivator alam formasi inti, seorang kultivator alam roh ungu tingkat 9 atau 10 akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan. Chen Junhao, apakah kau benar-benar akan memusnahkan keluarga suku? Di luar kota Jiangqing, sebuah raungan marah tiba-tiba meletus dari dalam hutan lebat. Wajah kepala keluarga Zhu dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka bisa saja menggerakkan sebagian anggota klan mereka untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak menyangka bahwa sesepuh sekte Mad Saber benar-benar akan campur tangan. Seorang kultivator alam roh ungu tingkat 9 sangat kuat, dan kehadirannya saja sudah cukup untuk menekan seluruh keluarga Zhu. Melihat bahwa kedua keluarga kita telah bekerja sama sebelumnya, aku memberimu kesempatan. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Chen Junhao, kepala keluarga Chen, mengatakan ini dengan ekspresi mengejek. Ketika kepala keluarga Zhu mendengar ini, dia hampir marah setengah mati. Kesempatan macam apa yang dia berikan kepada mereka? Itu jelas merupakan upaya untuk mencaplok keluarga Zhu. Namun, mengingat hubungan kita di masa lalu, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pagi ini, Chen Ping kembali ke kota Jiangqing. Chen Ping ingin bertarung dengan Zhu Peng dari keluarga Zhu Mu. Jika Zhu Peng menang,
aku akan membiarkan keluarga Zhumu pergi. Chen Junhao menatap pemimpin keluarga Zhu dan berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin keluarga Zhu mengepalkan tinjunya saat mendengar ini. Dia merasa sangat terhina. Zhu Peng bukan hanya putranya, tetapi dia juga kultivator terkuat dari generasi muda keluarga Zhu. Namun, kekuatannya baru mencapai tingkat ke-7 dari alam transformasi Qi. Sekarang Chen Ping telah memasuki tingkat ke-10 dari alam transformasi Qi. Ini bukan pertarungan, ini jelas penyiksaan. Selain itu, dia juga mendengar makna tersembunyi yang tersirat dari kata-kata Chen Junhao. Jika Chen Ping telah kembali ke kota Jiangqing, itu berarti pemimpin sekte Mad Saber juga telah tiba di kota Jiangqing. Keluarga Zhu akan hancur. Apakah kamu masih ragu-ragu? Apakah kamu pikir kamu punya pilihan lain? Melihat ini, Chen Junhao mencibir. Aku setuju, tetapi kamu harus memberiku 2 jam untuk bersiap. Kuku jari kepala keluarga Zhu menancap di telapak tangannya. Dia menggertakkan giginya dan meludahkan beberapa kata. Hehe, apakah kamu pikir dengan kekuatan keluarga Zhumu, kamu memiliki kualifikasi untuk bernegosiasi dengan kami? Chen Junhao mengejeknya, namun, dia segera mengungkapkan senyum aneh. Lupakan saja, bagaimana kalau 4 jam? Kuharap saat waktunya habis, keluarga Zhumu akan tiba di arena kota tepat waktu. Kalau tidak, hehe, ketika kepala keluarga Zhu mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam. Jelas bahwa keluarga Chen bermaksud memaksa keluarga Zhu mereka ke jalan buntu kali ini. Bagus sekali. Kalau begitu, bahkan jika keluarga Zhu kita mati saat mencoba, kita tidak akan membiarkan Chen Ping hidup dengan mudah. Bukankah Chen Ping sangat kuat? Bukankah dia kebanggaan terbesar keluarga Chenmu? Kalau begitu aku akan menyuruh Zhu Peng menghancurkannya dengan cara apapun, bahkan jika mereka binasa bersama. Saat memikirkan ini, ekspresi kepala keluarga Zhu menunjukkan jejak kekejaman di hatinya. Sekarang, dengan seorang kultivator alam roh ungu tingkat 9 hadir, dia sama sekali tidak punya peluang untuk melarikan diri. Dia hanya bisa membawa anggota klannya yang tersisa kembali ke kota Jiangqing. Selain itu, dia hanya punya waktu 4 jam lagi. Namun, kepala keluarga Zhu saat ini benar-benar menyerah untuk melarikan diri. Dia berpikir tentang cara membunuh Chen Ping. Mengapa Chen Junhao memberi mereka kesempatan seperti itu? Kepala keluarga Zhu tahu betul bahwa ini karena kesombongan Chen Junhao. Chen Ping bukan hanya kebanggaan keluarga Chen, tetapi juga kebanggaan Chen Junhao. Chen Junhao selalu ambisius. Sekarang Chen Ping telah menjadi murid pemimpin sekte Mad Saber, dia tidak perlu lagi menyembunyikan ambisinya sama sekali. Sekarang, dia bahkan ingin Chen Ping menginjak Zhu Peng di depan semua kultivator di kota. Baginya, ini adalah bentuk kesenangan. Yang terpenting, keluarga Chen dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengumumkan kepada semua kultivator di kota bahwa, mulai hari ini dan seterusnya, hanya akan ada satu keluarga terkuat di kota Jiangqing, yaitu keluarga Chen. Dari sudut pandang Chen Junhao, bagaimana mungkin Chen Ping kalah? Seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-10 menghadapi seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-7. Bukankah itu resep yang sempurna untuk kekalahan telak? Terlebih lagi, keluarga Zhu sudah hancur. Mereka hanya diberi waktu 4 jam lagi untuk hidup. Segera, Chen Ping tidak hanya akan membunuh Zhu Peng, tetapi dia juga akan menikahi Li Qingyan. Mulai sekarang, keluarga Chen akan menjadi keluarga terbesar di kota Jiangqing. Karena keluarga Zhu diawasi oleh tetua sekte pedang gila, Chen Junhao tidak tinggal diam. Dia langsung membawa Chen Ping ke kediaman keluarga Li. Sudah saatnya pernikahan antara kedua keluarga itu dirampungkan. Setelah pernikahan ini diselesaikan, dia bisa membawa Li Qingyan ke arena untuk menyaksikan pertarungan heroik Chen Ping. Meskipun keluarga Li agak ragu-ragu, setelah melihat hasil keluarga Zhu, mereka tentu tidak punya pilihan selain setuju. Namun, ketika dia membawa Chen Ping ke kediaman keluarga Li, dia hampir diusir dari kediaman itu. Anggota keluarga Li tidak memberi mereka sedikit pun kesopanan. Mereka bahkan menjelaskan bahwa lamaran aliansi pernikahan ditolak. Ketika Chen Junhao melihat ini, dia tidak bisa menahan tawa marah. Bagus, sangat bagus. Karena kamu menolak untuk menerima niat baik kami, maka jangan salahkan keluarga Chen kami karena tidak kenal ampun. Dia tidak menyangka bahwa sikap keluarga Li akan berubah begitu drastis dalam waktu yang singkat. Dia langsung dipenuhi dengan kemarahan. Namun, ketika dia melihat Li Zhengyang,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya sedikit. Aura di sekitar tubuh Li Zhengyang sangat agung. Tidak ada tanda-tanda cedera sebelumnya sama sekali. Jelas bahwa orang ini telah pulih sepenuhnya. Tidak heran mereka berani menolak aliansi pernikahan keluarga Chen kami. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa keluarga Chen kami masih penurut seperti sebelumnya? Sekte Pedang Gila tidak hanya mengirim seorang tetua alam roh ungu tingkat 9 untuk mengawasi semuanya. Chen Ping bahkan secara pribadi membawa pemimpin Sekte Pedang Gila ke kota Jiangqing hari ini. Dia saat ini sedang beristirahat di kediaman keluarga Chen. Jadi bagaimana jika luka Li Zhengyang sudah sembuh total? Meskipun Chen Junhao bukan tandingannya, selama pemimpin Sekte Mad Saber bergerak, dia akan dapat menghancurkan keluarga Li sepenuhnya dalam sekejap. Li Zhengyang, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Apakah kamu benar-benar ingin memasukkan keluarga Li ke dalam kutukan abadi? Hanya dengan memilih untuk menikahkan Li Qingyan dengan Chen Ping, keluarga Li-mu dapat terus bertahan hidup di kota Jiangqing. Jika kamu berubah pikiran sekarang, aku akan melupakan masa lalu. Kalau tidak, kau akan seperti keluarga Zhu, dan akan benar-benar musnah dari kota Jiangqing. Kata Chen Junhao dingin, kalau saja Li Zhengyang tidak memulihkan kekuatannya, dan dia tidak sebanding dengan pihak lain, dia pasti sudah memimpin klannya ke kediaman keluarga Li dan menculik Li Qingyan. Putra kesayangannya hanya mengincar Li Qingyan. Klan keluarga Li lainnya tidak ada nilainya sama sekali. Mengapa dia harus memilih untuk menikahi seseorang dari keluarga Li? Chen Junhao hanya khawatir Li Qingyan akan memilih pilihan ekstrim untuk menghindari pernikahan dengan Chen Ping. Jika keluarga Li benar-benar keras kepala, maka mereka hanya bisa menggunakan cara absolut untuk menekan mereka. Pertama, mereka akan menculik Li Qingyan. Kemudian, mereka akan menghancurkan keluarga Li sepenuhnya. Chen Ping hanyalah seorang playboy. Dia tidak pantas untuk putriku yang berharga. Li Zhengyang menatap Chen Ping dengan jijik. Semua orang di kota Jiangqing tahu reputasi Chen Ping sebagai playboy. Dia telah menggunakan kekuatan dan pengaruh keluarga Chen untuk menghancurkan kepolosan banyak wanita. Sekarang, seseorang memintanya untuk mengorbankan kebahagiaan putrinya. Apakah ini sesuatu yang bisa dia toleransi? Pada saat yang sama, hati Li Zhengyang dipenuhi dengan rasa takut yang tersisa. Dia terlalu bingung saat itu. Dia benar-benar mempertimbangkan untuk mengorbankan kebahagiaan putrinya yang berharga. Orang seperti ini benar-benar tidak pantas untuk putrinya. Tentu saja, jika bukan karena kemunculan Ye Xuan, dia tidak akan berani berbicara kepada Chen Junhao seperti ini hari ini. Mungkin, demi kelangsungan hidup keluarga Li, dia mungkin benar-benar harus mengorbankan kebahagiaan putrinya yang berharga. Aku terlalu tidak kompeten sebagai seorang ayah. Hati Li Zhengyang dipenuhi dengan rasa bersalah. Pilihannya sebelumnya akan menjadi pilihan yang akan disesalinya seumur hidup. Jika putrinya yang berharga benar-benar menikah dengan orang yang genit dan tidak bermoral seperti itu, bagaimana dia akan hidup dengan dirinya sendiri di masa depan? Dan bahkan jika dia selamat dari pembersihan yang tak terelakkan setelahnya, dia akan menghabiskan sisa hidupnya dalam rasa bersalah. Memikirkan hal ini, hati Li Zhengyang dipenuhi dengan rasa terima kasih kepada Ye Xuan. Hehe, kamu bilang aku tidak layak untuk Li Qingyan. Chen Junhao belum berbicara, tetapi Chen Ping tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela. Dia melangkah maju, ekspresi wajahnya sedingin es. Kekuatan spiritual yang kuat di dantiannya menyembur keluar saat dia berkata, Li Qingyan beruntung bisa menikah denganku, Chen Ping. Aku, Chen Ping, adalah kultivator terkuat dari generasi muda di kota Jiangqing. Sekarang aku telah bergabung dengan Sekte Mad Saber dan menjadi murid pribadi pemimpin Sekte Mad Saber. Aku sudah menjadi kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-10. Dalam beberapa bulan, aku pasti akan maju ke alam esensi sejati. Namun, kau pikir aku tidak layak untuk Li Qingyan? Sungguh konyol. Saat dia berbicara, wajah Chen Ping dipenuhi dengan kebanggaan. Dengan bakat dan kultivasinya, jelas bahwa Li Qingyan, si jalang itu, mendapat keuntungan dari pengaturan ini. Oke. Chen Junhao, yang berada di sampingnya, juga mencibir. Dia membusungkan dadanya, dan ekspresinya penuh dengan kebanggaan saat dia melihat Chen Ping. Hal yang paling membuatnya bangga dalam hidupnya adalah bahwa ia telah melahirkan seorang putra yang berbakat. Di usia yang begitu muda, putranya telah mencapai puncak alam transformasi Qi. Ia adalah kultivator termuda dan terkuat di kota Jiangqing, dan mungkin bahkan di wilayah-wilayah di luarnya. Hehe,
Ketika Li Zhengyang melihat ini, ia tidak dapat menahan tawa. Meskipun Chen Ping mengatakan bahwa bakatnya tidak buruk, apakah ia benar-benar berpikir bahwa kesombongannya dapat dibenarkan hanya karena ia bergabung dengan Sekte Mad Saber? Meskipun pemimpin Sekte Mad Saber itu kuat, bagaimana ia dapat dibandingkan dengan seorang tetua Sekte King Yun? Bagaimana ia dapat dibandingkan dengan Ye Xuan? Guru-guru mereka tidak berada pada level yang sama, apalagi murid-murid mereka. Apakah ia benar-benar berpikir bahwa kultivasi alam transformasi Ki tingkat ke-10-nya sangat kuat? Apakah ia benar-benar berpikir bahwa ia dapat menekan para jenius di era ini? Apakah ia pernah bertemu dengan tetua Ye Xuan? Ia telah menaikkan alam murid-muridnya dari alam transformasi Ki tingkat ke-7 ke alam esensi sejati tingkat ke-8 hanya dalam beberapa jam. Itulah yang dimaksud dengan menjadi luar biasa. Oke. Tidak pernah dalam hidupku aku melihat prestasi seperti itu. Melihat senyum di wajah Li Zhengyang, Chen Ping tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya. Chen Junhao, yang berada di sampingnya, juga sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Jika kekuatan Li Zhengyang belum pulih, dia pasti sudah bergerak. Bagus sekali. Bukankah kamu mengatakan bahwa aku tidak layak untuk Li Qingyan? Mengapa kamu tidak meminta Li Qingyan untuk keluar dan bertanding denganku? Aku akan menunggunya di arena di kota dalam 2 jam. Jika dia bisa menahan 3 gerakan dariku, aku, Chen Ping, tidak akan pernah menyebutkan pernikahan lagi. Tetapi jika dia kalah dariku, dia tidak hanya akan menikah dengan keluargaku, tetapi dia juga harus menjadi budakku. Ketika aku membunuh Xu Peng, aku pasti akan memperlambatnya agar dia menonton. Aku akan memberitahu dia siapa yang benar-benar kuat. Mata Chen Ping dipenuhi dengan dingin. Dia tidak pernah dipandang rendah seperti ini. Dia baru berusia 17 tahun, dan telah mencapai puncak alam transformasi Qi. Bahkan para jenius dari kota utama daerah itu, yang bahkan lebih besar dari kota Jiangqing, tidak dapat dibandingkan dengannya, apalagi seorang gadis alam transformasi Qi tingkat 7. Apa yang memberi mereka kualifikasi untuk memandang rendah dia seperti ini? Dari mana Li Zhengyang mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa dia tidak layak bagi Li Qingyan? Li Zhengyang, aku akan menemuimu di arena kota dalam 2 jam. Chen Junhao menatap Li Zhengyang dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban, dia membawa Chen Ping dan pergi. Jika Li Qingyan tidak datang, maka semuanya akan menjadi sangat sederhana. Setelah masalah keluarga Zhu selesai, dia akan membawa orang-orangnya untuk menghancurkan keluarga Li. Li Zhengyang melihat Chen Junhao dan yang lainnya pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Orang ini sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-10 dapat menahan seorang kultivator alam esensi sejati tingkat 8? Qingyan mungkin bahkan tidak perlu menggunakan senjata. Aku akan memberitahu Qingyan tentang ini sekarang. Meskipun Penatua Ye Xuan sedang berkultivasi secara tertutup, mengingat kekuatan Penatua Ye, dia pasti menyadari perubahan yang terjadi di kota Jiangqing. Lagi pula, Penatua Ye setuju untuk membantu keluarga Li Ku menyelesaikan masalah ini. Mengapa aku harus khawatir tentang hal itu? Memikirkan hal ini, Li Zhengyang tidak bisa menahan senyum. Kemudian, dia berjalan menuju tempat latihan di halaman. Apakah dia setuju atau tidak dengan permintaan duel keluarga Chen bukanlah sesuatu yang dapat dia putuskan. Itu akan tergantung pada keputusan Li Qingyan. Selama beberapa hari terakhir, Yue dan Li Qingyan telah berlatih tanding di tempat latihan dan bertukar petunjuk. Akan tetapi, ketika Li Zhengyang memberitahu Li Qingyan tentang Chen Ping, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia berkata bahwa jika aku dapat menahan 3 gerakannya, dia tidak akan pernah menyebut-nyebut tentang pernikahan lagi. Dan jika aku kalah, aku akan menjadi budaknya. Orang itu sangat sombong. Aku ingin tahu bagaimana reaksinya jika dia tahu kekuatanku saat ini. Tetap saja, itu masuk akal. Bahkan di dalam keluarga Li, hanya ayah dan para tetua yang tahu tentang guru. Dunia luar tidak tahu bahwa guru ada di kota Jiangqing. Lagi pula, bahkan jika Chen Ping tahu bahwa aku telah menjadi murid guru, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa aku telah maju ke tingkat ke-8 dari alam esensi sejati. Haruskah aku menerima tantangan itu? Memikirkan hal ini, Li Qingyan melihat ke arah Yue. Dia tidak khawatir tentang keluarga Chen atau Chen Ping, dia juga tidak takut dengan apa yang disebut sekte pedang gila di belakang mereka. Dia hanya memikirkan gurunya. Gurunya saat ini sedang dalam kultivasi terpencil.
Jika dia mengalahkan Chen Ping sekarang dan menyebabkan pemimpin Sekte Pedang Gila menyerang terlebih dahulu, itu mungkin akan mengganggu kultivasi gurunya. Maju, kalahkan dia. Tepat saat Yue hendak berbicara, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Guru, mendengar ini, Li Qingyan memperlihatkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Dia segera melihat sekeliling, tetapi tidak melihat sosok gurunya. Namun, dia juga tahu bahwa meskipun gurunya masih dalam kultivasi terpencil, dia tetap memberikan perhatian besar padanya dan kakak perempuannya. Tampaknya dia dapat membagi kesadarannya saat berkultivasi, yang memungkinkannya untuk tetap mengamati situasi di luar. Seberapa mengerikan kekuatan gurunya, seperti yang diketahui semua orang, jika seorang kultivator sedang dalam kultivasi terpencil, sangat tabu untuk mengganggunya. Bagaimanapun, itu sangat mungkin menyebabkan gangguan dan menyebabkan penyimpangan kultivasi. Namun, jika seorang kultivator masih dapat membagi kesadarannya dan mengamati situasi di luar saat dalam kultivasi terpencil, itu berarti indera spiritual kultivator tersebut sangat kuat dan mereka tidak takut dengan gangguan dari dunia luar. Sekarang setelah dia menerima instruksi gurunya, Li Qingyan tidak lagi ragu-ragu. Ayah, mari kita terima tantangannya. Sudah saatnya mereka menyaksikan kekuatan sejati keluarga Li kita. Li Qingyan melangkah maju, auranya mendominasi, dan agak mirip dengan Ye Xuan. Ketika dia melihat Ye Xuan bergerak di rumah lelang saat itu, Li Qingyan telah lama tertarik oleh kekuatannya yang mengerikan dan auranya yang mendominasi. Hatinya dipenuhi dengan kerinduan untuk suatu hari memiliki kemampuan seperti itu sendiri. Ketika Ye Xuan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu bertindak begitu sombong di hadapanku?" Dia merasakan geli menjalar di tulang punggungnya. Selain itu, sekarang setelah Li Qingyan menjadi muridnya, tidak dapat dihindari bahwa gayanya dalam melakukan sesuatu akan agak mirip dengan Ye Xuan. Pada saat yang sama, berita bahwa Chen Ping dan Zhu Peng akan bertarung di arena menyebar ke seluruh kota Jiangqing. Semua orang melihat perubahan yang terjadi di kota Jiangqing selama beberapa hari terakhir. Dapat dikatakan bahwa keluarga Chen dan Zhu telah terus-menerus bertarung beberapa hari ini. Selain itu, berita tentang keluarga Chen yang membantai keluarga Zhu di luar kota membuat mereka semakin takut. Mereka tidak berani membahas masalah antara kedua keluarga itu, karena takut akan membawa malapetaka bagi mereka sendiri. Meskipun rumah besar penguasa kota memiliki aturan bahwa perkelahian antar keluarga tidak boleh memengaruhi rakyat jelata, siapa yang dapat menjamin bahwa pihak lain tidak akan melakukan sesuatu yang gila ketika mereka terpojok. Oleh karena itu, meskipun banyak orang ingin menonton pertunjukan yang bagus antara keluarga Chen dan keluarga Zhu, mereka tidak berani terlalu dekat. Mereka hanya bisa menonton dari jauh. Sekarang setelah mereka tahu bahwa Chen Ping dan Zhu Peng akan melakukan pertarungan yang menentukan, banyak kultivator sangat jelas tentang satu hal. Ini bukan pertarungan biasa, tetapi pertarungan hidup dan mati. Begitu para kultivator memasuki arena, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Namun, rasa ingin tahu adalah bagian dari sifat manusia. Setelah mengetahui bahwa kedua kultivator akan melakukan pertarungan hidup dan mati, banyak kultivator berkumpul di arena. Arena tersebut tidak terletak di pusat kota, tetapi di utara. Konon arena tersebut dibangun oleh penguasa kota pertama kota Jiangqing. Setelah itu, setiap generasi penguasa kota akan memperkuat arena tersebut, dan terdapat formasi susunan pertahanan yang kuat yang menutupi arena tersebut. Kultivator di bawah tingkat kelima alam roh ungu tidak dapat menembus formasi susunan pertahanan tersebut, sehingga formasi susunan ini juga dapat secara efektif melindungi para penonton. Arena tersebut awalnya digunakan untuk menyelenggarakan kompetisi antar kultivator. Kadangkala, jika terjadi konflik besar antara para kultivator, atau jika ada dendam yang mendalam di antara keduanya, berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mereka dapat memilih untuk berduel sampai mati di arena. Meskipun pertarungan terakhir belum dimulai, kursi penonton di arena sudah penuh dengan para kultivator. Mereka semua bersiap untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus. Para kultivator yang tidak mampu membeli tiket memilih untuk menyaksikan pertarungan dari luar arena dengan mencari tempat di dalam atau di atas gedung terdekat. Setengah dari kultivator di kursi penonton hanya berada di alam pemurnian tubuh, dan sejumlah kecil berada di alam transformasi Qi. Jumlah kultivator alam esensi sejati di antara mereka sangat sedikit. Hanya segelintir dari mereka yang telah mencapai alam roh ungu. Sebagian besar kultivator hanya ada di sini untuk menyaksikan pertunjukan. Tentu saja,
Ada juga banyak kultivator yang ingin menggunakan kesempatan ini untuk belajar. Sungguh disayangkan. Setelah pertarungan arena berakhir, keluarga Zhu akan benar-benar dimusnahkan. Baiklah, keluarga Zhu bukanlah orang yang baik sejak awal. Saudaraku, pikiranmu terlalu sederhana. Setelah keluarga Zhu hancur, yang berikutnya adalah keluarga Li. Pada saat itu, keluarga Chen akan sepenuhnya mengendalikan kota Jiangqing. Kami para kultivator juga akan mengalami kesulitan. Bukankah keluarga Li dan keluarga Zhu memilih untuk memasuki aliansi pernikahan? Bagaimana mereka bisa hancur? Hehe, aliansi pernikahan hanyalah sarana bagi Chen Ping untuk mendapatkan Li Qingyan. Setelah aliansi pernikahan, keluarga Chen pasti akan memikirkan cara untuk perlahan-lahan mengikis kekuatan keluarga Li dan kemudian menghancurkan mereka. Menurut rumor, keluarga Li tampaknya telah menolak lamaran pernikahan keluarga Chen. Sial, kau yakin tidak bercanda? Apa yang membuat keluarga Li yakin untuk menolak lamaran pernikahan keluarga Chen? Apa yang bisa ditertawakan? Keluargaku tinggal di dekat kediaman keluarga Li. Ayahku mendengar percakapan antara Chen Junhao dan Li Zhengyang dengan telinganya sendiri. Li Zhengyang mengatakannya sendiri, bahwa Chen Ping tidak layak menikahi putrinya. Saat itu, Chen Ping sangat marah sehingga dia langsung mengusulkan untuk bertarung dengan Li Qingyan. Jika Li Qingyan dapat bertahan dari 3 gerakannya, pernikahan akan dibatalkan. Apa? Chen Ping ingin Li Qingyan menahan 3 gerakan darinya. Benar sekali. Jika Li Qingyan kalah, dia akan menjadi budak keluarga Chen. Lalu apa yang dikatakan keluarga Li? Keluarga Li tidak memberikan tanggapan. Chen Ping langsung pergi setelah menyampaikan ultimatum itu. Selain itu, waktu pertempuran yang disepakati adalah setelah duel antara Chen Ping dan Zhu Peng. Aku tidak tahu apakah Li Qingyan akan muncul. Apa gunanya datang ke sini? Hasilnya sudah lama diputuskan. Bagaimana seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat 7 bisa mengalahkan seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat 10? Namun, jika Li Qingyan tidak datang, keluarga Chen mungkin langsung memimpin klan mereka untuk membunuh jalan mereka ke kediaman keluarga Li. Pada saat ini, para kultivator di kursi penonton sedang berdiskusi dengan panas. Di antara generasi kultivator muda saat ini di kota Jiangqing, Chen Ping adalah yang terkuat. Sekarang setelah dia menjadi murid pribadi pemimpin sekte Mad Saber, bagaimana mungkin Li Qingyan dan Zhu Peng mengalahkannya? Apakah menurutmu Zhu Peng akan melakukan tindakan ekstrim karena dia tahu bahwa dia akan kalah? Dia mungkin menggunakan beberapa cara bunuh diri. Ini, memang mungkin. Hehe, jika ini adalah situasi normal, Zhu Peng mungkin bisa binasa bersama dengan Chen Ping, tetapi itu sama sekali tidak mungkin hari ini. Apa maksudmu? Jangan lupa bahwa pemimpin sekte Mad Saber telah tiba di kota Jiangqing. Dengan kekuatan inti tingkat atas yang mengawasi semuanya, apa yang bisa diharapkan Zhu Peng untuk dicapai? Zhu Peng mungkin tidak dapat melakukannya, tetapi jika tuan dari keluarga Zhu bertarung sampai mati, mungkin masih ada kemungkinan. Sial, saudaraku, aku tiba-tiba mengerti mengapa kamu berdiri di tempat terpencil seperti itu di tribun penonton. Ternyata kamu khawatir tuan dari keluarga Zhu akan mendengarmu dan menyingkirkanmu. Enyahlah, apakah kamu tidak tahu aturan dunia persilatan? Jika kamu melihat melalui suatu rencana, kamu tentu ingin mengungkapnya. Saat banyak kultivator berdiskusi di antara mereka sendiri, suasana di kejauhan tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika semua orang menyadari hal ini, mereka menunjukkan ekspresi bingung. Namun, ketika mereka mengarahkan pandangan mereka ke depan, mereka menemukan alasannya. Orang-orang dari keluarga Chen dan Zhu telah tiba. Semua orang segera menghentikan diskusi mereka. Orang-orang dari keluarga Zhu yang datang ke arena pada dasarnya adalah pasukan tingkat atas yang tersisa. Selain kepala keluarga Zhu, hanya Zhu Peng dan 2 tetua keluarga yang tersisa. Pasukan lainnya telah dibunuh oleh tetua dari sekte Mad Saber itu. Sebaliknya, di pihak keluarga Chen, hampir semua pasukan tingkat atas keluarga itu dikirim keluar. Tentu saja, tetua dari sekte Mad Saber itu tidak muncul. Jelas, dia terus-menerus memantau pergerakan keluarga Li. Dia khawatir keluarga Li akan mengambil kesempatan ini untuk mundur dari kota Jiangqing. Seperti yang diharapkan, keluarga Li tidak menerima tantangan itu. Chen Ping melihat sekeliling dan menemukan bahwa sosok cantik yang dipikirkannya tidak muncul. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Li Zhengyang cukup berani.
Ketika Chen Junhao melihat adegan ini, dia menunjukkan senyum dingin. Dia juga tidak menyangka keluarga Li akan mengabaikannya meskipun dia mendapat dukungan dari Sekte Mad Saber. Apakah ada lubang di otak mereka atau apakah mereka benar-benar ingin bertarung sampai mati? Hehe, tidak peduli apa, di depan seorang kultivator alam formasi inti, semua perlawanan sia-sia. Meskipun Chen Junhao tampak tidak terpengaruh di permukaan, dia dalam hati tidak senang. Tunggu, itu keluarga Li. Keluarga Li telah muncul. Seperti yang diharapkan dari kecantikan nomor satu kota Jiangqing kita. Jangankan Chen Ping, kultivator lain mungkin juga akan tergoda, kan? Tunggu, siapa wanita di sebelah Li Qingyan? Mengapa penampilannya lebih menonjol daripada Li Qingyan? Ya Tuhan, dia seperti peri yang turun dari surga. Aku belum pernah melihat wanita secantik itu. Tiba-tiba, para kultivator di tribun penonton menjadi gempar. Melihat ini, Chen Junhao dan Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat juga. Mereka melihat Li Zhengyang dan para tetua keluarga Li perlahan berjalan mendekat bersama Li Qingyan dan yang lainnya. Selain orang-orang dari keluarga Li, ada juga 3 gadis muda yang tidak dikenal. Ketika mata Chen Ping tertuju pada Li Qingyan, matanya berbinar, dan senyum muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Yue, yang bahkan lebih cantik dari Li Qingyan, dia tercengang. Siapa wanita ini? Mengapa dia begitu cantik? Sungguh peri. Chen Ping terkejut. Li Qingyan sebelumnya adalah wanita cantik nomor 1 di matanya, tetapi sekarang dia diturunkan ke posisi kedua. Hehe, sudah kubilang Li Zhengyang tidak akan punya nyali untuk menolak permintaan kita. Melihat pemandangan ini, Chen Junhao mencibir. Dia pikir Li Zhengyang tidak berani datang pada awalnya. Agaknya, pihak lain telah mendeteksi kehadiran tetua Sekte Mad Saber dan tidak punya pilihan selain datang. Sekarang semua orang sudah ada di sini, saatnya pertarungan arena dimulai. Chen Junhao menatap acuh tak acuh pada para kultivator di tribun penonton dan kemudian berbicara dengan nada suara arogan. Keluarga Chen-ku pantas dihormati dan didewasakan. Kepala keluarga Zhu, ini satu-satunya kesempatanmu. Kalian semua harus menghargainya. Tatapan Chen Junhao beralih ke keluarga Zhu saat dia berbicara dengan nada mengejek. Ekspresi kepala keluarga Zhu tidak berubah sedikit pun ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia berdiri tak bergerak dengan wajah tanpa ekspresi. Zhu Peng, yang berada di sampingnya, segera mengerti. Dia tidak membalas ejekan keluarga Chen. Namun, matanya mengandung kebencian yang mengerikan. Keluarga Chen, bahkan jika keluarga Zhuku hancur total, aku akan membuat seluruh keluargamu membayar harga yang mahal. Kedua orang itu perlahan berjalan ke arena. Pada saat yang sama, formasi susunan pertahanan di sekitar arena diaktifkan. Lakukan gerakanmu. Chen Ping menatap Zhu Peng dengan acuh tak acuh. Pedang besar di tangannya memancarkan sinar tajam. Kekuatan seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat puncak tiba-tiba meletus. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Chen Ping benar-benar memilih untuk memegang pedang dengan satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya. Orang ini benar-benar sombong. Namun, dia telah mencapai alam transformasi Qi tingkat ke-10 di usia yang begitu muda, jadi dia memang berhak untuk bersikap sombong. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa tidak berpikir sendiri. Sebelumnya, ketika Chen Ping berada di alam transformasi Qi tingkat ke-8, Zhu Peng bukanlah tandingannya. Tidak mungkin ada yang berubah sejak saat itu. Setelah berpose seperti yang ia kira sangat heroik, tatapan Chen Ping jatuh dengan bangga pada Li Qingyan. Pada saat yang sama, ia mengamati Yue tanpa ragu-ragu. Menurutnya, setelah ia menunjukkan kultivasi alam transformasi Qi tingkat ke-10, kedua gadis itu pasti akan memiliki ekspresi serius dan sangat terkejut. Namun, yang membuat ekspresinya menjadi buruk adalah bahwa kedua gadis itu tidak memperhatikannya. Sebaliknya, mereka saling tersenyum dan berbicara tentang sesuatu. Ketika Chen Ping melihat ini, wajahnya berubah menjadi hijau karena marah. Dasar sampah, kenapa kau tidak bergerak? Apa yang kau tunggu? Chen Ping hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Zhu Peng. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Zhu Peng tidak menanggapi. Sebaliknya, dia perlahan mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya. Detik berikutnya, bola kekuatan spiritual yang tersembunyi di dalam tubuh Zhu Peng hancur. Zhu Peng segera melompat maju. Dia secepat kilat. Dalam sekejap, dia menyerang Chen Ping. Hati-hati,
Ketika Chen Junhao melihat ini, ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru meneriakkan peringatan. Kekuatan yang meletus dari tubuh Zhu Peng sangat kuat. Ini bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator alam transformasi Qi tingkat ke-7. Mati. Namun, pada saat Chen Junhao membuka mulutnya untuk berbicara, Zhu Peng telah tiba di depan Chen Ping. Chen Ping baru saja berbalik ketika wajah Zhu Peng yang dipenuhi kebencian tiba-tiba muncul di bidang penglihatannya. Dia melihat kekuatan itu melonjak dari tangan Zhu Peng, yang menggenggam sepotong batu giok, yang tiba-tiba melesat ke arah Chen Ping. Sepotong batu giok itu berisi serangan kekuatan penuh dari seorang kultivator alam roh ungu tingkat ke-6. Tidak peduli seberapa kuat Chen Ping, dia tidak akan mampu menghalanginya, dan tubuhnya pasti akan hancur menjadi abu. Namun, ekspresi Chen Ping tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Sebelum memasuki arena, dia sudah menduga bahwa pihak lain kemungkinan besar akan bertarung sampai mati, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki rencana cadangan. Detik berikutnya, sepotong batu giok di lengan Chen Ping tiba-tiba hancur, berubah menjadi penghalang energi tak terlihat yang menyelimutinya. Ini adalah batu giok yang diberikan gurunya. Itu cukup kuat untuk menghalangi kekuatan seorang kultivator alam roh ungu. Dia masih memiliki 3 atau 4 batu giok seperti itu. Ledakan, batu giok yang dipegang Zhu Peng tiba-tiba hancur, melepaskan kekuatan yang sangat dahsyat. Hampir seperti meteorit kecil yang meledak. Kekuatan yang gemilang dan merusak itu membuat hati semua orang bergetar. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang mengerikan menyebar, dan retakan muncul di formasi susunan arena. Sepertinya susunan itu akan hancur kapan saja. Untungnya, ini hanya fluktuasi energi dari batu giok. Jika serangan mengerikan itu langsung mengenai formasi susunan, susunan itu akan hancur. Para kultivator yang lebih dekat ke arena melihat ini dan menghela napas lega. Mereka telah selamat dari bencana. Sial, bukankah ini terlalu mengasyikkan? Ayah ini datang untuk menonton pertunjukan yang bagus, dan hampir mati. Sebelum kerumunan bisa bereaksi lebih jauh, Chen Junhao dengan marah berteriak, "Kalian mencari kematian." Kerumunan dengan cepat kembali sadar dan menemukan bahwa kepala keluarga Zhu dan 2 tetua di kursi penonton telah menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka telah tiba di depan formasi susunan yang hampir hancur. Mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk membunuh Chen Ping. Chen Ping mengandalkan kekuatan pelindung dari batu giok itu untuk menahan serangan berkekuatan penuh dari ahli alam roh ungu tingkat 6 yang menyimpan batu giok itu sebelumnya. Namun, Zhu Peng, yang mengaktifkan batu giok itu, telah berubah menjadi abu. Dengan 3 kultivator alam roh ungu yang kuat menyerang bersama-sama, bahkan jika Chen Junhao mengambil tindakan, dia pasti tidak akan bisa menghentikan mereka. Ini adalah rencana terakhir keluarga Zhu. Jika Zhu Peng gagal, mereka akan membunuh Chen Ping dengan segala cara. Kalian bertiga, ini adalah pertarungan antar junior. Kalian harus tetap patuh. Tepat ketika semua orang mengira Chen Ping akan mati, tawa pecah. Pada saat yang sama, tekanan spiritual yang sangat mengerikan tiba-tiba melanda arena. Ketika semua orang merasakannya, ekspresi mereka berubah drastis. Keringat menetes dari dahi mereka seperti tetesan air hujan, dan tubuh mereka gemetar. Ini adalah tekanan spiritual yang mengerikan dari seorang kultivator alam formasi inti. Meskipun mereka belum pernah melihat seorang kultivator alam formasi inti sebelumnya, pada saat ini, satu pikiran terpadu ini melintas di benak mereka pada saat yang sama. Tekanan yang luar biasa dan kekuatan yang mengerikan ini, yang seluas lautan, hanya bisa dimiliki oleh seorang kultivator alam formasi inti. Ketika Chen Ping hendak meninggal, tekanan yang mengerikan ini muncul. Jelaslah bahwa kultivator alam formasi inti ini adalah pemimpin sekte Met Saber, yang juga merupakan guru Chen Ping. Ketika kepala keluarga Zhu dan kedua tetua melihat ini, ekspresi mereka berubah. Pandangan mereka tertuju pada sebuah bangunan yang tidak jauh dari sana. Di sana mereka melihat seorang pria parubaya berjubah hijau panjang berdiri dengan acuh tak acuh di atas bangunan itu. Dia kemudian mengangkat kelopak matanya sedikit, dan tatapannya tampak mengandung tekanan yang mengerikan. Zhu, keluarga Zhu tamat. Ketika mereka bertiga melihat pemandangan ini, mereka mengungkapkan ekspresi putus asa. Di bawah tekanan yang tak tertandingi ini, kekuatan spiritual ungu di tubuh mereka tiba-tiba membeku, dan tubuh mereka tidak dapat bergerak. Apakah ini kekuatan seorang kultivator alam formasi inti? Pada saat ini,
mereka bertiga memiliki ekspresi pahit di wajah mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bertiga akan dapat menekan Chen Ping dengan mengerahkan seluruh kekuatan, tetapi mereka tidak menyangka celah antara alam formasi inti dan alam roh ungu begitu besar. Pria parubaya itu melangkah maju, langsung melintasi beberapa ratus meter. Dia kemudian muncul di udara di atas arena. Kepala keluarga, tolong jangan ikut campur dalam pertempuran antara junior. Pria parubaya itu menatap kepala keluarga Zhu dan kedua tetua itu sambil tersenyum. Aku paling tidak suka orang yang tidak mengikuti aturan. Kalian, kenapa kalian tidak mati saja? Begitu dia selesai berbicara, telapak tangan raksasa menghantam kepala keluarga Zhu dan dua tetua lainnya. Gemuruh. Kekuatan serangan yang tak tertandingi itu mengubah mereka bertiga menjadi kabut berdarah. Ketika semua orang melihat pemandangan ini terungkap, mereka gemetar, dan hati mereka dipenuhi rasa takut. Beberapa kultivator yang lebih pengecut bahkan ketakutan sampai mengompol. Tidak peduli apa, mereka tetap tiga kultivator alam roh ungu yang kuat, dan kepala keluarga Zhu adalah salah satu dari tiga kultivator terkuat di kota Jiangqing. Namun, dia tidak mampu menahan satu serangan telapak tangan pun dari seorang kultivator alam formasi inti. Apakah ini kekuatan sejati seorang kultivator alam formasi inti? Itu sebenarnya bahkan lebih mengerikan daripada rumor. Dapat dikatakan bahwa kemunculan pemimpin sekte Mad Saber telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan dan menakutkan pada banyak kultivator di kota Jiangqing. Tidak heran keluarga Chen begitu sombong. Jika mereka memiliki pendukung seperti itu, mereka mungkin akan sama. Tampaknya kota Jiangqing benar-benar akan berubah. Di antara banyak kultivator, hanya Yue, Li Qingyan, Huang Ling dan Sue Min yang tidak terpengaruh. Mereka tentu tahu betul betapa mengerikannya seorang ahli alam formasi inti. Akan tetapi, mereka telah berada di sisi Ye Xuan selama beberapa waktu. Meskipun pemimpin sekte Mad Saber membuat para kultivator kota Jiangqing ketakutan, bagi keempat orang ini, jelas bahwa masih ada kesenjangan besar antara dia dan Ye Xuan. Kekuatan guru jelas jauh melampaui pemimpin sekte Mad Saber. Pikir Li Qingyan dalam hati. Ketika mereka berada di rumah lelang sebelumnya, Ye Xuan pernah melepaskan tekanan yang mengerikan. Rasa sesak yang disebabkan oleh tekanan mengerikan itu jauh lebih besar daripada tekanan yang dipancarkan oleh pemimpin sekte Mad Saber. Setelah membunuh pemimpin keluarga Zhu dengan santai, pemimpin sekte Mad Saber menyipitkan matanya saat dia melihat Yue dan yang lainnya. Melihat bahwa mereka sebagian besar tidak terpengaruh, sedikit keterkejutan melintas di matanya. Akan tetapi, yang paling mengejutkannya adalah tingkat kultivasi Yue dan yang lainnya. Mereka semua sangat muda, tetapi yang terlemah di antara mereka telah mencapai alam esensi sejati. Meskipun kultivasi pemimpin sekte Mad Saber tidak setinggi Ye Xuan, para kultivator alam esensi sejati biasa tidak dapat menyembunyikan level kultivasi mereka darinya. Kecuali Yue dan yang lainnya telah mempelajari teknik penyembunyian aura, tidak ada cara bagi mereka untuk menyembunyikan level kultivasi mereka dari seorang kultivator alam formasi inti. Jelas, orang-orang ini berasal dari semacam latar belakang bergengsi. Mungkinkah mereka adalah murid pribadi dari beberapa sekte top yang sedang berlatih di dunia luar? Melihat ini, Master Sekte Mad Saber tidak dapat menahan diri untuk berpikir sendiri. Kemudian, dia melangkah maju dan langsung tiba di atap yang tidak jauh dari sana. Dia tidak terlalu memperhatikan Yue dan yang lainnya. Dia baru saja tiba di kota Jiangqing. Sebagai seorang kultivator alam formasi inti, dia tentu saja tidak mau repot-repot meneliti apa yang sedang terjadi di kota Jiangqing. Oleh karena itu, dia bahkan tidak mengenal Li Qingyan, apalagi Yue dan yang lainnya. Lanjutkan, pemimpin sekte Mad Saber berkata kepada Chen Ping dengan ekspresi acuh tak acuh.